Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Andriansyah, NIM 195012410047 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas D1 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai employability skill di era revolusi industri 4.0. Langsung saja kita mulai. Employability skill di sini mempunyai definisi sebagai keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berfungsi untuk mendapatkan pekerjaan dan juga mempraktekannya, serta dapat untuk mengembangkan diri di tempat kerja supaya bisa berkontribusi secara maksimal dalam pekerjaan. Employability skill sendiri pertama kali digunakan untuk mengidentifikasi para pekerja atau sifat para pekerja, di mana identifikasi di sini digunakan untuk membedakan antara sifat pekerja mana yang dapat dipekerjakan ataupun tidak. Jadi untuk memilih dipilih untuk memilih pekerja mana yang dapat dipekerjakan, mana yang tidak. Selanjutnya kita beralih ke revolusi industri. Di sini revolusi industri sendiri mengalami beberapa perkembangan, mulai dari 1.0 hingga 4.0. Untuk revolusi industri 1.0 sendiri ditandai dengan ditemukannya mekanisasi dan tenaga uap. Di sini sangat membantu dalam proses atau dalam dunia industri, di mana sebelumnya semua manual dengan mengandalkan tenaga manusia sebagai sumber daya utamanya. Jadi pada revolusi industri 1.0 ini manusia pekerjaannya mulai dibantu dengan adanya mesin uap dan tenaga uap atau mesin yang bertenaga uap. Selanjutnya ke revolusi industri 2.0. Nah, revolusi industri 2.0 sendiri ditandai dengan penemuan tenaga listrik, di mana dalam dunia industri peran dari mesin uap atau teknologi yang mengandalkan tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Revolusi industri sendiri 2.0 sendiri berada pada saat Perang Dunia Kedua, di mana di sana terdapat beberapa banyak perubahan yang terjadi. Kita bisa lihat seperti contohnya adalah alat-alat tempur, seperti tank, mobil, dan lain-lain. Untuk revolusi industri 3.0. Nah, ditandai dengan mesin yang bergerak secara otomatis. Jadi, pada revolusi industri 3.0 ini, mesin-mesin yang ada atau yang sebelumnya telah ada bisa bergerak dengan otomatis tanpa atau hanya memerlukan sedikit tenaga manusia. Yang keempat adalah atau yang selanjutnya adalah revolusi industri 4.0. Di sini adalah pengertian dari revolusi industri 4.0 sendiri adalah penggabungan antara teknologi cyber dan teknologi otomasi, di mana teknologi otomasi sangat berguna untuk dunia industri. Kombinasi tersebut menemukan beberapa atau memunculkan beberapa penemuan yang sangat berguna bagi dunia industri. Salah satunya adalah Internet of the Things. Di sini peran Internet of the Things sangat dibutuhkan karena dapat meringankan beban dari para kerja. Selanjutnya adalah Big Data. Big Data di sini juga dapat atau pengolahan besar data yang semula hanya mekanik berubah menjadi digital. Terus tentunya ada cloud computing dan lain-lain. Nah, kita masuk ke apa saja sih skill yang harus dimiliki atau employability skill dalam era industri 4.0. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, komunikasi sendiri mempunyai definisi adalah menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran atau nilai yang dimaksud mengunggah partisipasi, mempermudah dalam memberitahukan. Selanjutnya
yang akan mencapai persetujuan dengan masalah yang merupakan kepentingan bersama. Nah, keterampilan berkomunikasi sendiri penerapannya biasanya adalah yang termasuk dalam aspek keterampilan berkomunikasi adalah berbicara dan mendengar. Keterampilan berbicara atau norma dalam berbicara sendiri sangat penting, di mana sangat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Apabila komunikasi kita baik dan efektif, maka pekerjaan tentunya akan lancar. Serta selanjutnya juga mendengar hampir sama, memiliki peran yang hampir sama dengan mendengar atau berbicara. Selanjutnya dalam contoh kita ada juga negosiasi. Nah, di sini keterampilan untuk bernegosiasi dalam keterampilan berkomunikasi di era industri 4.0 sangatlah penting. Walaupun sekarang penggunaan media massa sudah marak, akan tetapi dalam pekerjaan masih membutuhkan komunikasi yang baik. Biasanya kan kita sendiri cenderung dalam penerapan sehari-hari mengalami kendala dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah keterampilan bekerja dalam kelompok. Nah, keterampilan bekerja dalam kelompok ini mempunyai definisi memberikan kontribusi dalam mengembangkan pencapaian dan tujuan tim. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam employability skill di era industri 4.0, di mana pada sebelumnya keterampilan bekerja dalam tim atau kerjasama ini tidak begitu dibantingkan ya dalam dunia industri. Mungkin dulu hanya mementingkan hard skill saja, namun kan bekerja dalam kelompok merupakan soft skill. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat diambil dengan bekerja dalam tim. Salah satu keuntungannya adalah menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga menghemat pikiran. Karena dengan kita menghemat tenaga dan banyaknya tenaga yang terkumpul semisal tersebut dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, kerjasama akan efektif jika setiap anggota memiliki pemahaman atau mekanisme ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, setiap anggota paham akan bagian-bagiannya, bagian-bagian mana yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menjadi problem solver. Di sini dapat mengambil keputusan dan memberikan suatu masukan atau pemecahan masalah. Yang ketiga, dalam kerjasama tim perlunya ada saran untuk masing-masing tim, terutama untuk pengurus supaya komunikasinya lebih mudah. Untuk ini juga pengurus diwajibkan untuk mengenali masalah dari yang ada dalam divisi lain, sehingga ketika divisi lain atau anggota lain mengalami kekurangan atau mengalami kendala, kita dapat memberikan solusi dan atau bantuan. Nah, dalam contoh bekerja dalam kelompok adalah koordinasi ya. Koordinasi sendiri adalah keterampilan dalam memimpin, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat dan efisien. Selanjutnya adalah keterampilan memecahkan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah, kita harus dituntut untuk berpikir kritis. Sedangkan dari contoh penerapannya adalah kita dituntut untuk berpikir kritis. Dalam definisinya, kemampuan memecahkan masalah merupakan kemampuan dasar seorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan pemikiran kritis, logis, dan sistematis. Selanjutnya, menurut Poila tahun 1973, dalam pemecahan solusi, untuk pemecahannya terdapat 4 langkah. Langkah tersebut adalah understand the problem. Jadi, kita atau sebagai pekerja harus mengetahui duduk permasalahannya atau mengenai paham akan permasalahan yang ada. Selanjutnya, devise a plan. Jadi di sini adalah
perencanaan atau strategi, di mana setelah kita mendapatkan masalah, kita harus menyusun strategi untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, untuk device offline sendiri atau strategi sendiri sangat dipengaruhi oleh pengalaman ya. Jadi bahwa banyaknya pengalaman akan menambah kreativitas kita dalam menentukan strategi. Selanjutnya carry out the plan. Di sini carry out the plan berfungsi atau memiliki arti sebagai pelaksanaan. Jadi carry out the plan melaksanakan apa yang telah kita strategin. Jadi kita di sini adalah aksinya gitu. Untuk selanjutnya yang keempat adalah logback. Logback sendiri adalah evaluasi, di mana kita akan mengevaluasi atau mencari manakah yang ada yang kurang atau mana yang dapat kita perbaiki lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah keterampilan mengelola diri. Nah, keterampilan mengelola diri ini mempunyai definisi sebagai kemampuan kepercayaan diri dan komitmen yang tinggi untuk mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran, dan pada hal-hal yang diprioritaskan. Jadi, kita mempunyai kepercayaan diri dan komitmen yang kuat untuk pengalokasian waktu, tenaga, dan pikiran pada hal-hal yang kita prioritaskan. Nah, dalam keterampilan mengelola diri terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah memiliki tanggung jawab atas apa yang telah kita ambil. Jadi kita harus bertanggung jawab. Selanjutnya, merancang rencana kerja dengan sistematis. Tentu dengan merancang rencana kerja secara sistematis juga merupakan pengelolaan diri, di mana nanti kita dapat mengukur diri kita serta membuat rancangan kerja yang bagus supaya kita lebih fleksibel. Selanjutnya adalah tenang dan konsisten dalam rencana yang telah dibuat. Kita harus tenang dan konsisten melakukannya. Apabila tidak konsisten, ya sudah, keterampilan mengelola diri tidak dapat diperoleh secara maksimal. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Jadi di sini aspek selanjutnya adalah evaluasi, di mana tujuannya untuk meningkatkan kinerja kita atau kemampuan dalam diri kita. Selanjutnya adalah keyakinan. Nah, ini adalah niat. Kita harus mempunyai niat dan yakin akan kemampuan kita untuk menyelesaikan apa yang kita prioritaskan atau kegiatan atau pekerjaan yang ada. Selanjutnya adalah keterampilan belajar. Nah, di sini keterampilan belajar sangat diperlukan di era industri 4.0, di mana kita harus mendapat informasi atau pengalaman kan dipermudah, karena dengan akses yang sangat mudah perolehan informasi tersebut. Nah, nanti kita juga harus mendapatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini kan definisi dari keterampilan belajar adalah kemampuan untuk bisa mendapat informasi pengetahuan dan juga keterampilan baru secara cepat dan mudah. Jadi kan proses belajar itu kan adalah untuk mendapatkan keterampilan dan atau pengetahuan yang baru gitu. Nah, selanjutnya adalah keterampilan menggunakan teknologi. Di sini kita harus definisi dari keterampilan menggunakan teknologi sendiri. Di sini terdapat beberapa faktor, yaitu keterampilan informasi, media, dan teknologi. Intinya ini adalah kita harus melek teknologi atau kita harus belajar menggunakan teknologi secara baik dan benar. Nah, keterampilan dalam mengambil prakarsa dan berusaha. Dalam banyak sumber diartikan bahwa keterampilan dalam mengambil prakarsa dan berusaha sebagai keterampilan dalam mengambil inisiasi atau inisiatif dan berusaha. Di sini bisa diartikan sebagai berwirausaha.
Nah, kenapa mengambil inisiatif penting dalam industri 4.0? Karena mengingat ketika keterbatasan lapangan kerja, kita juga harus memiliki inisiatif untuk bisa membuat lapangan kerja yang baru sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga untuk diri kita sendiri tentunya. Selanjutnya untuk yang berusaha itu bersampingan dengan prakarsa tersebut. Jadi ketika kita berinisiatif atau berinovatif menciptakan lapangan kerja, nah di sini keterampilan berusaha juga tercakup di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan merencanakan dan mengatur kegiatan. Nah, di era revolusi industri 4.0 sendiri sih, waktu merupakan hal yang sangat vital, di mana bisa dikatakan waktu adalah uang untuk era saat ini. Nah, dari definisinya yaitu kemampuan untuk bisa berkontribusi pada rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, dengan merencanakan dan mengatur kegiatan, kita dapat mengendalikan diri kita supaya mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, apa sih aspek-aspek dalam merencanakan dan mengatur kegiatan? Nah, di sini kita mengelola waktu dan mendahulukan prioritas. Nah, di sini kita harus bisa mengelola waktu atau manajemen waktu yang baik dan mendahulukan prioritas mana yang didahulukan. Nah, selanjutnya dengan keterampilan merencanakan dan mengatur kegiatan adalah mengidentifikasi risiko yang kemungkinan timbul. Jadi, manfaat dari merencanakan dan mengatur kegiatan dapat meminimalisir adanya risiko yang timbul. Nah, selanjutnya ketika ada risiko yang timbul adalah menyiapkan respon yang tepat. Bagaimana respon kita ketika ada permasalahan. Hal itu termasuk ke dalam keterampilan dan mengatur kegiatan. Nah, ketika kita menggunakan atau mempunyai keterampilan merencanakan dan mengatur kegiatan, maka dapat sangat membantu sekali ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Ketika kita mengatur strategi dengan baik, maka prosedur dan teknik yang tepat, pekerjaan akan terselesaikan secara maksimal. Nah, dapat disimpulkan untuk employability skill di era revolusi industri 4.0 dalam menghadapi era industri 4.0 sendiri, pemahaman dan kemampuan untuk mempunyai employability skill wajib dimiliki, terutama untuk para calon pekerja. Nah, di sini perannya merupakan sangat penting ya, karena ketika pekerja memiliki employability skill yang baik, maka dia dapat mempertahankan jabatan misalnya, dan untuk calon pekerja mendapat dalam proses mencari pekerjaan lebih mudah. Nah, sekian dalam penyampaian presentasi saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.